Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada teman-teman semua, para grup member dari ASN Sharing Kepegawaian. Luar biasa, ini saya mengapresiasi terlebih dahulu, luar biasa kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua yang dari Sabang sampai Merauke, dari lembaga, kementerian ataupun instansi yang ada di seluruh Indonesia, yang sangat antusias pada malam hari ini untuk mengikuti sharing session ke-5 dalam ASN Sharing Kepegawaian, yaitu membedah tantangan pengembangan kompetensi dan asesmen ASN. Sebuah ulasan praktis dan praktis asesor SDM aparatur. Jadi nanti kita akan membahas apa sih asesmen, bagaimana tips dan trik menjadi asesor, dan bagaimana ke depannya untuk menjadi asesor. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua, boleh sekali mengirimkan di kolom chat nama serta asal daerah maupun dari instansi mana. Boleh sekali Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan bisa mengirimkan komentar ataupun memberikan reaksi bagaimana sih pada hari ini, apa kabarnya, bagaimana sehat ataupun bagaimana kabarnya pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan apa sih ini grup sharing ASN Kepegawaian. Grup sharing ASN Kepegawaian merupakan grup non formal dari ASN bidang kepegawaian yang dalam kegiatannya melaksanakan kegiatan manajemen ASN baik jabatan fungsional ataupun jabatan pelaksana. Untuk kegiatan yang sering dilakukan adalah sharing di grup itu, kemudian bisa diskusi atau memberikan informasi tentang webinar ataupun informasi lain tentang kepegawaian. Dan pada malam ini merupakan salah satu programnya, yaitu sharing session. Semua kegiatan sharing session ini merupakan dari terkait Zoom, pembicara, panitia, persiapan, ini merupakan sumbangsi dan tidak terlepas dari dukungan member dari grup ASN Sharing Kepegawaian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat mendukung di kegiatan-kegiatan dan program ASN Sharing Kepegawaian termasuk dalam sharing session ini. Tidak menunggu lama lagi, saya akan memanggilkan untuk malam hari ini pembicara kita. Ada Pak Yanwar Dwi Purwanto. Selamat malam Pak Yanwar. Selamat malam, Pak Yanwar. Saya masih ke-mute, Pak. Oke. Selamat malam, Mas John. Selamat malam, Pak Yanwar. Ini sedang di mana, Pak, dan apa kabar pada malam hari ini? Iya. Jadi hari ini saya kebetulan ada dinas ke Jogja. Nah, ini barusan baru nyampe hotel ini. Wah, luar biasa. Ya. Bapak, walaupun dinas tetap memberikan waktunya untuk melakukan sharing kepada teman-teman dari ASN Sharing Kepegawaian. Semoga dengan sharing pemaparan Bapak nanti dapat menambah ilmu dan memberikan banyak pemahaman baru kepada teman-teman yang ada di sana. Baik, Amin. sebelumnya saya akan membacakan CV Bapak Yanwar. Izin Pak. Oke, pertama Pak Yanwar Dwi Purwanto, SPSI, MPSI, merupakan lahir di Surabaya 14 Januari 1980. Beliau menamatkan S1-nya di Psikologi Universitas Airlangga, peminatan Psikologi Industri dan Organisasi. Kemudian beliau melanjutkan S2 dan menamatkan di 2011 S2 Profesi Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, bidang Psikologi Industri dan Organisasi, dan beliau memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional sebagai psikolog dan mendapatkan surat izin dari HIMSI, dan beliau sekarang menjadi asesor ya Pak, asesor Madya, asesor SDM aparatur ahli Madya di Pemprov Jawa Timur. Oke Pak, kita sapa langsung Pak Yanwar Dwi Purwanto. Selamat datang,
untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Mas John dan teman-teman semuanya dari admin grup sharing ASN kepegawaian, jumlahnya banyak ya, 2000. Dan ini non formal ya. Iya, benar sekali. Luar biasa ya. Perkenalkan saya Yanuar, teman-teman, sehari-hari saya di Jawa Timur ya. Kebetulan saat ini saya berposisi sebagai asesor madya ya. Ya kebetulan sekarang masih di situ di asesor madya. Mudah-mudahan ya masih secara karir masih bisa berlanjut begitu. Izin saya share screen ya. Baik, Pak. Sudah tampil, Mas John? Sudah. Aman ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas John, jadi saya latar belakang saya di Magister Psikologi bidang industri dan organisasi. Saya sebenarnya masuk di PNS tahun 2006 ya. Waktu itu 2006 itu saya masih sebagai pelaksana ya. Nah, kemudian memutuskan in passing teman-teman ya ke CF Asesor sejak 2014. Kalau jabatan fungsional asesor sendiri itu sebenarnya lahirnya itu tahun 2012 sebenarnya. Nah, saya promosi menjadi asesor madya tahun 2020. Nah, ini kemarin kan sempat ada juga yang menyinggung ya di grup terkait karir ya. Apakah seorang fungsional itu memungkinkan karirnya itu bisa lebih cepat daripada normal begitu? Ya, saya mengalami sendiri. Saya 2014 sebagai in passing di Muda, asesor Muda, kemudian 2020 saya sudah berada di Madya ya, berarti 6 tahun. Berarti normalnya itu 8 tahun. Nah, saya 6 tahun alhamdulillah bisa sampai ke Madya. Jadi intinya teman-teman bisa ya, bisa ketika ini dikejar begitu, angka kreditnya ya kita telateni begitu bisa sebenarnya. Kemudian saya juga pernah menjadi dosen tamu di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang saya ampu waktu itu statistik, psikometri. Ya. Jadi saya memang suka dengan bidang-bidang pengukuran begitu. Nah saat ini saya juga beberapa kali diminta untuk mengajar beberapa mata kuliah di D4 Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Terakhir itu seperti analisa jabatan, kemudian analisa beban kerja. Jadi sebenarnya nggak relate dengan pekerjaan saya sehari-hari, tapi saya sebenarnya juga menjadi sarana refresh juga. Nah, saya juga punya satu lembaga biro psikologi, Mitra Talenta, itu mungkin teman-teman bisa lihat IG-nya. Kemudian kalau akun IG saya itu Januar Dwi. Kalau teman-teman berkenan menghubungi saya, bisa menghubungi di nomor tersebut. Insya Allah untuk kita sharing ya, saya kira terbuka gitu. Baik teman-teman, karena waktu yang diberikan ke saya tidak terlalu banyak, jadi outline-nya seperti ini ya. Jadi kita akan menyampaikan asesmen dalam konteks pengembangan karir, kemudian tantangannya seperti apa, dan usulan dari saya ya. Usulan dari saya terkait langkah kecil perubahan apa yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Kemarin saya kirim pesan begitu oleh Mas Pian ya. Mas Pian, ternyata ada nama lainnya begitu, tapi nama populernya Mas Pian Bungas. Tentang karakteristik dari peserta yang mengikuti kegiatan hari ini, kebanyakan analis ya, kebanyakan analis kepegawaian dan analis SDM ya. Jadi saya lebih mungkin ke ini ya, mungkin untuk usulan langkah kecil yang mungkin bisa dilakukan oleh semua. Jadi tidak spesifik untuk asesor saja gitu. Kalau untuk asesor mungkin akan terlalu teknis begitu.
Nah, teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk merespon di kolom chat ya. Apa yang teman-teman pikirkan ketika diundang mengikuti asesmen kompetensi, atau apa yang teman-teman pikirkan ketika ada rekan yang diundang mengikuti asesmen kompetensi. Nah, ayo silakan teman-teman. Saya kepingin tahu kalau teman-teman apa respon teman-teman ketika tahu Anda atau rekan Anda gitu ya mendapatkan undangan asesmen kompetensi. Oke, ini sudah ada yang merespon mengetahui atau mengukur kompetensi. Oke, ada lagi. Dari Mas Tio yang bersama mau naik jabatan atau sedang bermasalah. Wah, ini. Ya, ajang mengukur kapasitas diri dari Andi Sartika. Wah, ya. Oke. Ada lagi? Sambil teman-teman nanti boleh ya share ya. Saya akan lanjutkan ya, kurang lebih memang demikian ya. Dipetakan jabatannya ya. Kemudian tadi yang cukup menarik itu kalau asesmen kompetensi biasanya yang bersangkutan naik jabatan. Nah, ini kalau di lingkup Pemda kayaknya itu menjadi yang lebih populer. Nah, betul nggak? Kalau yang di lingkup Pemda loh ya. Kalau yang di lingkup kementerian mungkin sudah lebih terbuka pikirannya. Nah, teman-teman, sebenarnya asesmen kompetensi itu tidak spesifik ya untuk dimanfaatkan untuk penempatan saja ya. Seperti tadi dikatakan kalau asesmen mau ada peningkatan jabatan begitu ya. Berarti ada promosi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak spesifik ke situ sebenarnya. Nah, saya ingin menunjukkan ini. Jadi teman-teman, asesmen kompetensi itu ya, ini pengetahuan secara umum aja, bukan hanya teman-teman yang asesor, tapi juga kita sebagai pengelola kepegawaian mesti aware lah soal ini. Jadi misi saya ini di sini untuk mengedukasi aja ya, mengedukasi bahwa asesmen kompetensi itu pada dasarnya ada dua tujuan besarnya. Ya, ini yang paling populer untuk seleksi. Ya, biasanya kalau asesmen itu kalau untuk seleksi JPP misalnya ya, nah itu untuk tujuan ini seleksi. Tapi ada juga tujuan yang lain adalah untuk pemetaan. Nah, ini belakangan juga mulai populer nih pemetaan. Nah, kalau kita untuk tujuan seleksi ini ya, hasilnya itu nantinya akan ada lulus dan tidak lulus. Nah, ada yang senyum seperti ini, ada yang manyun ya karena nggak lulus. Nah, kalau pemetaan ini agak berbeda ya. Pemetaan itu nantinya kita akan mendapatkan peta ya, peta potensi ya, peta potensi dari peserta asesmennya. Nah, nanti kita akan mendapatkan ini hasil optimal, masih optimal, kurang optimal gitu ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan sumbu potensial ya. Kalau teman-teman kan belakangan sudah mulai populer terkait 9 box ya, 9 box diagram gitu ya. 9 talent box gitu loh. Ya, itu nanti akan mengisi di sini. Low, moderate, high ya. Nah, ketika ini nanti digabungkan dengan performance, maka kita akan mendapatkan ada 9 box yang ini lebih mudah dibacanya, dan kita akan memiliki karakteristik ya yang memudahkan kita nantinya untuk melakukan proses-proses pengembangan karir. Nah, teman-teman, kenapa saya tidak secara spesifik ngomong pengembangan kompetensi? Kenapa saya ngomong soal pengembangan karir? Nah, teman-teman, kalau teman-teman amati di Undang-Undang ASN, jadi pengembangan itu di sana ada dua ya. Ada pengembangan karir, ada pengembangan kompetensi. Nah, di dalam pengembangan karir itu
di dalamnya ada beberapa komponen ya. Salah satunya itu promosi, mutasi ya, kemudian ada pengembangan kompetensi. Nah, jadi pengembangan kompetensi itu bagian dari pengembangan karir. Nah, ketika kita tahu peta ini ya, ketika kita tahu peta ini, maka kita punya beberapa pilihan ya yang bisa kita follow up ya. Apakah ketika dia berada di sini ya, high performer ya, performer secara potensi tinggi, kemudian performanya tinggi gitu ya. Orang kepingin berada di sini semua ya. Maka dia akan berpeluang untuk dipromosikan ya. Berpeluang loh ya. Belum tentu dipromosikan kan gitu. Nah, bagaimana kalau yang misalnya seperti ini, potensinya dari hasil pemetaan tergolong optimal atau tinggi gitu ya. Tapi ternyata dalam kesehariannya dia dinilai kurang berkontribusi. Nah, dia berada di sini. Jadi dia orang yang tidak terlalu berkontribusi ya, bahkan mungkin menjadi orang yang tidak disukai di kelompoknya misalnya. Tapi orangnya pinter. Ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, atau sebaliknya, secara performan dia dinilai bagus ya oleh atasannya, tapi ternyata potensialnya itu rendah. Nah, itu seperti apa? Nah, dengan kita mendapatkan 9 box ini, maka kita punya alternatif-alternatif untuk pengembangan karir. Apakah orang itu mau dipromot gitu atau perlu ada diskusi dengan yang bersangkutan, perlu ada dialog atau mungkin perlu ada program-program pengembangan kompetensi baik yang klasikal maupun non klasikal ya. Nah, dengan adanya pengembangan kompetensi ini kita bisa mendapatkan manfaat ya. Yang pertama, pegawai happy ya. Karena dia mendapatkan kesempatan untuk pengembangan ya. Apapun pengembangannya, apakah dia mendapatkan pengembangan promosi misalnya pasti happy gitu ya. Atau misalnya dia dimutasi pada level yang sama tapi dia tahu bahwa itu adalah bentuk pengembangan kompetensinya. Dia harapannya happy dong, kata gitu ya. Selain pegawainya happy, PPK juga happy ya. Senyum juga PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian. Karena dengan kita berhasil memetakan kompetensi, maka kita juga akan berpeluang meningkatkan indeks sistem merit ya. Kan selama berapa tahun belakangan ini selalu dilakukan pengukuran secara berkala gitu ya. Ketika masuk sangat baik gitu, maka PPK akan punya privilege ya dalam penempatan jabatan. Boleh tidak melakukan seleksi terbuka. Nah, itu kalau teman-teman di Pemda ya, PPK yang di Pemda itu senang gitu. Dia lebih leluasa karena dia kan pejabat politik ya. Nah, jadi pemetaan pegawai ini adalah cara untuk mengenali karakteristik pegawai. Alih-alih kalau seleksi kita itu lebih mendapatkan informasi siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Kalau ini kita bisa memetakan secara lebih luas begitu. Dan ini juga selaras dengan ini ya pengelolaan pegawai berbasis sistem merit ya. Ada 3 aspek kan, kualifikasi, kinerja, dan kompetensi. Nah, di sini kita akan mendapatkan ini bukan hanya untuk tujuan penempatan dalam jangka pendek, tapi kita akan mendapatkan manfaat jangka panjang. Lebih strategis ketika kita melakukan pemetaan, ketimbang kita melakukan seleksi. Nah, dari peta kompetensi ini kita akan tahu ada 3 hal mendasar ya, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, knowledge, skill, dan ability. Ya. Nah, namun ya yang kita lakukan di pemetaan ya, yang teman-teman asesor lakukan saat ini masih berfokus di manajerial dan kompetensi sosial kultural. Sebenarnya ada lagi yaitu kompetensi teknis dan kompetensi. Kalau di Pemda itu ada lagi tambah kompetensi pemerintahan di Undang-Undang Nomor 23 ya
Itu ada kompetensi pemerintahan. Nah, kompetensi teknis kenapa kok belum menjadi perhatian? Karena begini, terutama dalam konteks Pemda ya. Pemda itu banyak apa namanya lini ya, banyak departemennya gitu ya. Jadi kayak kayak kementerian kecil-kecil gitu ya. Nah, itu asesor itu akan kesulitan untuk memahami satu persatu gitu ya. Kalau di Pemda itu kan ada pertanian, kesehatan ya. Pertanian masih dibagi-bagi lagi, kesehatan masih dibagi-bagi lagi ya seperti itu. Sehingga asesor kebanyakan saat ini masih berfokus ke manajerial dan sosial kultural. Teknisnya gimana? Itu juga mestinya harus dilakukan pemetaan juga gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman yang ada di kementerian itu sangat memungkinkan. Ya, karena jenis kompetensi teknisnya terbatas kan ya. Misalnya kalau di Kementerian Perdagangan ya itu aja gitu kan. Ya di perdagangan mungkin ya enggak terlalu beragam. Seperti misalnya Mbak Riris yang ada di BP2MI gitu ya. Buruh migran itu ya. Kalau dulu namanya P2TKI, BNP2TKI kalau tidak salah dulu. Ya, itu kan lebih banyak di aspek ketenaga kerjaan. Nah, gitu. Nah, pemetaan ini ya, kalau yang dilakukan oleh asesor hasilnya adalah ini ya, potensial ini ya. Nah, tapi ini nggak bisa berdiri sendiri. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ada satu sumbu lagi yaitu kinerja. Saya kira ini menjadi ranahnya teman-teman analis ya, analis kepegawaian ya atau analis SDM. Nah, dengan kolaborasi dua jabatan ini, kita akan menghasilkan kotak manajemen talenta. Ini biasanya diserahkan ke asesor biasanya. Untuk yang kinerja juga diserahkan ke asesor. Untuk praktisnya mungkin ya. Tapi sebenarnya sesungguhnya asesor kami dibekali ilmu untuk yang ini memetakan potensi ya. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri. Hasil asesmen potensi, asesmen kompetensi itu kalau mau dimasukkan ke talent box ini ya harus ada kinerja. Nah, yang tahu persis soal kinerja itu teman-teman analis kepegawaian atau analis SDM atau teman-teman pengelola kepegawaian. Nah, cuman ada masalah ya. Masalahnya ya ini bukan rahasia lagi. Hasil penilaian kinerja kita itu kayaknya ada di sini semua deh. Betul nggak? Ada di atas ekspektasi. Ya, karena ya kayaknya warisan itu. Saya ingat dulu waktu pertama kali masuk ya tahun 2006, saya masuk bulan Juni, kemudian bulan November itu dipanggil sama atasan saya, Yanuar, ini ya form DP3, dulu namanya DP3. Form DP3 ini kamu isi, pokoknya nanti tiap tahun harus naik ya, naik 1 poin gitu katanya atasan saya. Saya amati, ini apa DP3? Oh, DP3 ini kan PA Pak, performance appraisal kan DP3 itu. Kan mestinya atasan Pak yang nilai. Udah, enggak usah wis, kamu aja yang nilai. Kamu mau nilai berapa terserah. Pokoknya nanti kamu bayangkan sampai kamu lulus, sampai kamu pensiun, waktu itu pensiunnya umur 56 ya. Kalau pokoknya sampai umur 56 kamu masih memungkinkan lah gitu. Jadi jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi juga gitu. Nah, jadi ya bagaimana kita bisa objektif menilai diri sendiri kan gitu kan. Nah, ini masih jadi problem untuk kinerja sebagian besar saya kira masih belum menggambarkan ya. Tapi ada juga sistem penilaian kinerja dari beberapa kementerian itu sudah menggambarkan situasi yang sebenarnya. Oke. Nah, maunya itu orang ada di sini ya, harapannya. Ya. Tapi ada juga kan orang yang potensialnya tinggi tapi kinerjanya di bawah ekspektasi. Nah, ini yang sempat saya lempar di grup ya. Saya sempat lempar itu di grup ini kalau nggak salah. Ya, ini. Apa ada pegawai yang punya nilai potensial tinggi tapi kinerjanya di bawah ekspektasi? Kenyataannya ada loh.
potensialnya tinggi tapi kinerjanya di bawah ekspektasi. Nah, ini contoh ya, contoh. Kebetulan ada salah satu hasil uji kompetensi di salah satu instansi, tidak perlu saya sebut, barusan saja, ini ada 39 orang yang mengikuti waktu itu. Nah, kalau waktu itu dipetakan, sebagian besar ada di sini, 14 orang. Tapi ternyata ada juga yang berada di sini. Performanya tinggi, ya, dinilai tinggi, tapi potensialnya rendah. Ya. Nah, ada satu orang. Nah, setelah dirunut gitu ya, si A ini berada di box 4, dia itu usianya 50 tahun, masa kerjanya 20 tahun. Latar belakang pendidikannya sesuai dengan tupoksi UPD-nya atau tupoksi instansinya. Sehari-harinya ia adalah orang yang disukai, ya, punya ketekunan dan loyalitas terhadap pimpinan. Makanya dia performanya tinggi. Dari hasil observasi, dia memiliki integritas yang baik. Ya, berusaha konsisten menjalankan tugas sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Masalahnya dalam memahami permasalahan yang tidak biasa dihadapi, ia cenderung kurang dapat memahami. Jadi dia kurang dapat menguraikan masalah yang kompleks. Jadi dia ini orang yang ketika mendapatkan masalah yang kompleks, dia butuh waktu ya untuk memahami, perlu waktu yang cukup lama, perlu didetailkan begitu. Orangnya cenderung operasional. Jadi dia kemampuan pengambilan keputusannya, mengelola perubahan, orientasi pada hasil itu cenderung rendah. Jadi dengan situasi seperti ini, dia diprediksikan akan kesulitan nanti ketika dipromosikan pada posisi-posisi manajerial. Nah, dia kan di pelaksana, berarti kalau misalnya dia dipromosikan di pengawas gitu, ya akan kesulitan dia. Prediksinya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu dia kan ada di 4 ya, tadi di box 4. Nah, di box 4 kinerja di atas ekspektasi dan potensinya rendah. Ada menurut Permen-Pan 3 itu ada 2 alternatif. Ya, ada rotasi, ada pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini kemarin menarik tuh yang di-share sama siapa ya? Ada yang dari satu kementerian itu sudah melakukan magang ya. Oh, bukan kementerian, dari Jawa Barat ya. Itu luar biasa itu. Kalau ada program-program yang non konvensional gitu loh. Yang kalau kita kelas itu ya gitu-gitu aja lah. Tapi kalau kita ada yang seperti pemagangan ya, itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi gitu ya. Jadi dengan kita tahu peta itu kita punya beberapa pilihan tindak lanjut, dan ini juga menjadi ranahnya teman-teman analis ya, analis SDM ya. Jadi bukan hanya ranahnya asesor. Asesor mungkin spesialisasinya memang di memetakan ya. Follow up-nya itu bisa analis SDM, bisa pengelola kepegawaian, bisa asesor juga bisa. Asesor mungkin salah satunya bisa masuk juga di konseling misalnya ya, konseling, karena kebanyakan teman-teman asesor itu dari psikologi ya, itu sudah punya bekal gitu ya. Nah, ini kemarin juga saya share ya, cuman narasinya saya sedikit ubah gitu. Jadi kan kita kan kadang mendapatkan seperti ini gitu ya. Si A itu apa nggak layak promosi? Penilaiannya itu kok kurang bagus gitu. Padahal dia itu orang yang loyal loh. Dia punya integritas, sukai pimpinan. Nah, kalau di yang saya share kemarin itu kan tolong dikondisikan kan begitu kan. Nah, kita sebagai yang ada di sini, yang ada di bawah, ya Pak siapa gitu ya. Nah ini kita punya perspektif yang lain gitu. Jadi ya kita kasih tahu pimpinan gitu ya. Iya Pak, tapi bukan berarti dia nggak layak promosi loh Pak. Loh kan hasil penilaianmu kok tidak memenuhi syarat ya. Jadi Pak, kalau memang tidak memenuhi syarat, ya kita itu punya tanggung jawab sebagai pengelola kepegawaian, yaitu melakukan langkah-langkah pengembangan gitu ya. Supaya dia nantinya siap menduduki jabatan yang akan diberikan. Nah, itu kan fungsi kita sebagai pengelola kepegawaian. Nah, masalahnya ya kita punya tantangan nih teman-teman. User ya, kalau di Pemda itu
berarti usernya kepala daerah ya, masih punya mindset bahwa hasil asesmen itu final, ya, bersifat final. Kalau nilainya predikatnya tidak memenuhi syarat, ya sudah, selesai, gitu. Mestinya enggak begitu gitu ya. Asesmen itu kan sebenarnya kita itu kepengen tahu orang itu pada posisi seperti apa, terus kita punya peluang apa ya, peluang apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu kan fungsi kita sebagai pengelola kepegawaian, fungsi MSDM kan gitu ya. Kemudian tantangan yang lain, data hasil asesmen masih super konfidensial, bukan hanya konfidensial, super. Highly, super konfidensial. Pokoknya semua pokoknya tertutup gitu, nggak boleh orang tahu. Sudah dia masuk laci gitu ya. Jadi asesi akhirnya nggak ada feedback ya. Mas John misalnya dilakukan asesmen, masuk lacinya pimpinan. Saya gimana Pak? Dianggap tidak memenuhi syarat atau kurang optimal atau gimana? Kurang optimalnya di mana misalnya? Nggak ada. Sudah masuk lagi pimpinan. Kamu nggak perlu tahu. Ya terus gimana pengembangannya? Ya sudah, berarti saya baik-baik saja kan gitu. Nah, karena bersifat konfidensial, ya akhirnya teronggok ya di laci, akhirnya dimakan rayap. Satu saat ada juga satu instansi itu ya kayak gini ya, dimasukkan ada punya satu lemari khusus gitu, kebakaran, hilang sudahlah semua yang sudah dikumpulkan itu hilang. Jadi ya kalau kita ndak manfaatkan data ya kita ndak punya kesempatan untuk membangun database, rugi besar. Itu tantangan dari sisi user. Dari sisi penyelenggaraan ya. Nah ini jumlah fungsional asesor memang terbatas ya. Nah terutama dari hasil penyetaraan kemarin itu ada juga itu beberapa teman asesor kan ada grup asesor ya, Ikatan Asesor Sumber Daya Aparatur gitu ya. Dulunya itu waktu tahun 2014 sampai sekitar tahun 2019 lah. Itu jumlahnya cuma 78 orang se-Indonesia. Jumlah asesor se-Indonesia 78 orang. Kemudian setelah penyetaraan itu membengkak. Sekarang posisinya itu insya Allah sekitar 500-an. Tapi se-Indonesia loh ini. Jadi dan dari yang 500 itu ya dia tiba-tiba aja dapat jabatan sebagai asesor gitu. Tapi dia secara kompetensi, pengalamannya itu kadang ya nol gitu ya. Minim lah. Jadi ya ada kesulitan dia. Kemudian ada persoalan lain ya. Sudah punya sumber daya internal, punya asesor, tapi milih pihak ketiga. Nah ini akhirnya menurunkan motivasi. Menurunkan motivasi ya. Ada teman-teman saya ini yang ikut ini ya, teman-teman asesor. Aduh, sudah disiapkan gitu ya, sudah menyiapkan metode, sudah berbenah. Ternyata milihnya udah pakai pihak ketiga aja. Aduh, loyo lah kita. Kemudian biaya penyelenggaraannya itu relatif tidak murah ya. Ketika metode yang digunakan adalah metode assessment center ya. Catatannya itu. Kalau metode assessment center biayanya memang tidak murah ya. Itu kalau dalam saya ngitung ya. Itu dengan metode kompleks setidaknya itu kita butuh biaya ya. Kalau kita menyelenggarakan sendiri ya, unit biayanya itu sekitar minimal 3,5. Ya, itu perhitungan saya kalau dengan 6 orang asesi ya. Kemudian asesor berpengalaman ya. Asesornya senior ya. Minimal 3,5. Itu murah itu. Hitungannya murah kalau kita ke lingkup profesional. Itu murah banget. Dapat dari mana 3,5 juta dengan metode kompleks. Nah, tapi sebenarnya asesmen itu bukan hanya assessment center. Itu titik tekan yang ingin saya sampaikan di sini. Ada beberapa pilihan-pilihan metode yang bisa kita gunakan. Kemudian sumber daya internal sudah siap, tapi lembaga belum terakreditasi. Nah ini persoalan.
Kemudian pasca assessment. Jadi kesadaran untuk memanfaatkan hasil asesmen sebagai instrumen identifikasi kebutuhan masih belum masif. Teman-teman, sadarkah kita hasil asesmen itu sebenarnya salah satu sumber informasi yang sangat powerful untuk mengidentifikasi kebutuhan training. Itu sebenarnya itu sumber TNA yang paling objektif. Saking kita enggak ya itu tadi kadang ya masuk laci gitu aja. Jadi ya gimana apa yang mau dianalisis kan gitu kan. Kalau internal kalau seperti di tempat saya karena yang melakukan kami sendiri ya meskipun itu masuk lacinya pimpinan ya kami kan punya datanya itu kami analisa. Nah, kemudian dalam konteks manajemen talenta, asesmen baru dipakai untuk identifikasi talenta. Padahal ya, manajemen talenta itu kan proses yang berkelanjutan ya, bukan hanya mengidentifikasi. Tapi di situ juga ada pengembangan talenta, retensi. Bayangkan teman-teman ada di salah satu kabupaten ya, eselon 2 ya, JPT, ada eselon 2 yang umur 35 tahun dia sudah jadi JPT. Itu luar biasa loh kalau di Pemda. Kalau di kementerian mungkin enggak ya. Kalau di Pemda usia 35 tahun itu ada yang jadi JPT ya. Dalam hal ini kalau kita sudut pandangnya positif ya berarti bagus dong ya, ada percepatan ya, ada fast track gitu ya. Tapi jangan lupa di organisasi itu bukan hanya dia sendiri. Nah, yang lain orang-orang yang punya kapabilitas itu juga ngantri. Nah, orang yang punya kapabilitas baik, dia di box 9, box 7, box 8 misalnya gitu ya. Mereka sebenarnya kan punya peluang gitu kan. Tapi dia kesalip gitu loh, kesalip. Orang itu kan ketika seperti itu, dia kan harus menunggu ya. Dalam menunggu itu orang itu akhirnya motivasinya bisa berubah kayak gitu. Nah, ini kan harus dirawat ya. Nah, retensi ini loh. Ini nyaris belum tersentuh. Ini juga bukan hanya tanggung jawab teman-teman asesor, tapi juga teman-teman analis kepegawaian dan tentunya pengelola kepegawaian. Bukan hanya teman-teman pengelola di staf ya, ya tentunya pimpinan ya. Ini sangat strategis sebenarnya. Nah, ini saya mengajak teman-teman ya. Ini usulan saya ya. Teman-teman itu kan sebenarnya di instansinya itu juga mungkin dilakukan pengukuran gitu ya. Nah, meskipun yang tidak ada asesor, minimal dia mungkin pernah ada asesmen ya atau pemetaan ya untuk eselon 2-nya, mungkin untuk seleksi dari administrator ke eselon 2 gitu ya. Nah, itu kan ada data. Ayo data-data itu kita bangun database. Kita bangun database talenta ya sehingga kita nanti punya tabungan ya. Kita ngomongnya bukan saat ini, tapi ngomongnya 2 tahun, 3 tahun ke depan. Jadi dengan kita punya database, ya kita jadi punya kesempatan, kita punya peluang untuk menganalisa kebutuhan pengembangan kompetensi, ya. Sehingga fokus pengembangan kompetensinya jadi lebih tepat sasaran gitu. Kemudian untuk jangka panjang, pengelola kepegawaian itu akhirnya nggak hanya terpaku menemukan orang terbaik, tapi menciptakan peluang, ya. Garis bawahnya itu. Bukan hanya terpaku menemukan orang-orang yang oke, tapi menciptakan peluang orang yang awalnya dia itu kompetensinya itu kurang, tapi dia punya kelebihan, misalnya dia itu integritasnya dia itu memang bagus gitu ya. Berarti kan dia harus didorong, minimal dia naik dari rendah menjadi sedang. Nah, seperti itu. Berarti kan ini peluang ya. Jadi orang itu punya peluang gitu loh, bisa naik. Atau misalnya ada orang yang pinter tapi dia kurang disukai. Berarti barangkali kita bisa memberikan masukan, bisa memberikan feedback. Kamu itu sebenarnya kamu kan pinter ya, tapi kamu ini sih kurang untuk kerjasama itu kurang.
coba deh kamu seperti ini misalnya. Itu kan berarti kita menciptakan peluang ya. Orang sumber daya yang tersedia itu akhirnya jadi lebih lebih beragam gitu ya. Tuh. Nah, ini contoh aja. Nah, contoh. Jadi apa maksudnya bikin apa database seperti apa? Jadi database itu hasil asesmen itu mesti ada seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, itu diminta aja. Ya. Jadi ini kan pakai Excel ya. Diminta aja itu. Atau misalnya nggak dikasih Excel-nya, tapi dikasih laporannya, ya kita harus sabar-sabar lah. Ketik-ketik nggak apa-apa. Gitu ya. Dikumpulin aja itu ya. Sehingga nanti kita itu bisa menyajikan secara mandiri ya, secara individual. Misal kita itu dengan Excel itu kan bisa ya pakai dengan rumus-rumus tertentu. Jadi misalnya kita klik langsung muncul gitu ya. Muncul per individunya misalnya. Kan enak itu ya, pimpinan jadi enak lihatnya. Bukan hanya laporan yang buku-buku gitu loh. Konvensionalnya begitu, pakai buku ya. Nah itu kita jadi lebih enak lah penyajian datanya. Ini kan bisa menjadi ranahnya teman-teman peranata komputer ya. Nah, itu. Nah, nanti dari sini kan kita tahu seperti ini loh. Oh, ini ada gap ini, kompetensi apa ini? Integritas, ada gap. Nah, gap-nya seperti apa? Nah, itu kan bisa diberikan feedback ke dia. Terus kompetensi apa ini ya? Pelayanan publik. Nah, ini kurang ini. Apa berarti feedback-nya apa? Terus ini potensinya. Dia kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri itu kurang. Nah ini, oh berarti ini juga bisa jadi peluang buat dia. Kalau kepingin lebih bagus Pak, ini kemampuan ini Bapak perlu lebih tingkatkan lagi. Ah kayak gitu. Saya kira begitu Mas John, paparan saya. Oke, baik Pak Ya. Yanuar. Terima kasih atas pemaparannya, luar biasa sekali. Boleh teman-teman berikan applause ataupun reaction pada di kolom komentar kepada Pak Yanuar. Ini luar biasa, materinya sangat, kalau anak sekarang bilang sangat daging sekali, sangat bernutrisi. Dan teman-teman pasti sudah banyak ingin bertanya nih. Dan ini ada Mas Wahyu, super sekali Pak, Bapak Pak Terima Yanuar. kasih. Mungkin nanti teman-teman bisa, bagi teman-teman semua bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, dan teman-teman semua nanti kita akan sesi pertama akan ada 3 pertanyaan melalui kolom komentar, dan akan selanjutnya akan ada pertanyaan secara raise hand bila teman-teman ingin berbicara secara langsung dan berdiskusi dengan Pak Yanuar, bisa melakukan raise hand terlebih dahulu. Nanti saya akan memilih teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sebelumnya kita akan foto bareng dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh Mas, Mbak, Bapak, Ibu membuka kameranya untuk sama-sama kita mengabadikan momen kita pada malam hari ini, dan sungguh luar biasa ini. Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada malam hari ini, saya sangat apresiasi karena sudah mau habis kerja, mau sibuk lagi untuk mendengarkan materi dari Pak Yanuar. Boleh Mas, Mbak, Bapak Ibu bisa membuka kameranya? Boleh bisa merapikan rambutnya dulu. Oke. Kita foto bareng semuanya. Saya akan berikan aba-aba. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Kita foto, boleh gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya. Oke Pak, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini udah banyak nih pertanyaan Pak Yanuar. Ya, Ada beberapa ini saya akan bacakan terlebih dahulu Pak Yanuar. ya silakan Mas. Oke. Dari
Mas Aditya, sekarang hasil asesmen mengarah menuju keterbukaan kepada asesinya Ya. sendiri. Namun perlu persiapan organisasi juga, karena semisal asesi meminta pelatihan pada poin area pengembangan, apakah bagian kepegawaian sudah siap? Itu perlu diperhatikan. Monggo Pak Yanwar. Iya, terima kasih. Mas siapa tadi, Mas? Mas Aditya. Mas Aditya. Mas Aditya, jadi kita itu saat ini ya, kebanyakan masih terpaku bahwa pengembangan kompetensi itu ya hanya di area klasikal, ya, pelatihan klasikal. Nah, ini yang eh, perlu kita sedikit ubah gitu ya. Mungkin ya tadi itu mungkin perlu niru BPSDM Jawa Barat itu. Sudah ada pemagangan. Saya ya senang sekali kalau misalnya diminta untuk magang ke Jawa Barat gitu. Wah, kayaknya enak ya. Gitu ya. Atau ke mana gitu ya. Itu kan salah satu bentuk pengembangan juga gitu. Pengembangan kompetensi. Jadi kita itu perlu perlu memperhatikan peluang-peluang di luar pengembangan kompetensi yang klasikal. Nah, tapi memang kita perlu mengatur, Mas Aditya. Beberapa waktu yang lalu itu sempat ya ada salah satu kabupaten di Jawa Timur itu minta saran gitu ya, dan saya meminta saya untuk jadi narasumber gitu. Ini gimana nih strateginya? Nah, itu mereka bikin kayak semacam peraturan bupati gitu. Jadi bikin peraturan bupati, dia didetailkan peraturan bupatinya. Jadi dia kan punya bahan perlan 10 ya, yang pengembangan kompetensi itu. Punya bahan itu, terus dia detailkan. Dia detailkan teknis untuk misalnya kayak apa namanya konseling gitu loh. Konseling, terus apa aja itu ya, coaching, konseling itu ya bagaimana caranya supaya itu bisa tercatat gitu. Ya memang masih sederhana gitu ya, tapi upayanya itu saya kira keren gitu loh. Karena dia eh, melakukan upaya yang konkret meskipun memang masih belum belum yang canggih, misalnya dia pakai teknologi informasi itu masih belum. Dia masih ya pakai apa ya pencatatan manual kemudian diupload gitu loh, Mas. Nah, itu kan kita perlu sedikit kreatif di situ. Ya. Tapi ya memang kalau kita menunggu yang pengembangan kompetensi, seberapa banyak anggaran kita gitu loh. Anggaran terutama Pemda ya, anggarannya itu paling habisnya buat buat apa? Diklat tim paling kalau untuk Pemda. Itu Mas. Ya. Oke, terima kasih Pak Yanwar. Apakah dapat terjawab? Mas Aditya boleh memberikan pernyataan di kolom komentar atau memberikan reaction. Kemudian kita lanjut Pak Yanwar. Ini ada pertanyaan dari Mas Rusham. Di masa yang akan datang akan ada kolaborasi yang besar antara asesor SDM A, kemudian analisis SDM, serta analisis Penkom. Mohon pencerahannya. Monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak Rusam. Wah, ini senior saya ini dari Sulsel. Betul sekali Pak. Jadi saya itu memimpikan ya sebenarnya kita itu tidak sendiri-sendiri gitu. Analis kepegawaian, asesor. Sebenarnya ada lagi kan itu analis Bangkom ya, analis pengembangan kompetensi. Itu kita itu tidak bisa sendirian. Sendiri-sendiri itu tidak mungkin. Kayak tadi itu loh. Ketika kita melakukan ingin memetakan peta talenta itu ya, talent box itu sebenarnya asesor nggak bisa sendirian. Asesor mungkin bisa memberikan informasi tentang potensinya ya, bisa itu asesor dengan kemampuan dia, dengan kewenangan dia bisa memberikan informasi itu. Nah kalau kinerja itu ini yang praktek yang pernah kami lakukan, Mas John. Kinerja itu nggak bisa hanya dari SKP. Jadi harus dikombin gitu loh, harus dikombin dengan yang lain. Itu yang punya kewenangan, yang punya ranahnya itu sebenarnya teman-teman analis. Tuh. Jadi kan sekarang kan maunya penilaian 360 derajat gitu ya. Nah, itu mungkin
secara formalnya mungkin ya bisa jadi hanya sama aja ya, kayak biasanya SKP biasanya. Tapi mungkin kita bisa meng-create satu tools ya yang mendampingi gitu ya, mendampingi SKP yang ini nanti bisa memberikan peta yang lebih konkret gitu ya. Itu teman-teman anak asesor itu akan terbatas kemampuan dia karena kalau misalnya ya Mas John, kalau dalam satu penyelenggaraan dalam satu tahun anggaran itu dilakukan asesmen untuk di satu instansi misalnya 2.000 misalnya. Itu luar biasa, Mas. Effort-nya itu luar biasa. Jadi satu bulan mungkin dapat 100 orang itu luar biasa loh effort-nya. Kalau pakai assessment center loh ya. Kalau pakai metode yang lain mungkin bisa itu ya. Nah, asesor fokus ke sana, kemudian analis bergerak juga, kemudian hasilnya itu di-follow up oleh analis Bangkom, analis pengembangan kompetensi, kan indah sekali kolaborasinya kan gitu ya. Saya kira begitu Pak Rusam. Oke, baik Pak. Untuk Pak Rusam boleh memberikan reaction-nya atau bisa langsung di kolom chat. Kita lanjut Pak Yanwar, ada pertanyaan dari Mbak Andi Sartika. Beliau mengapresiasi materinya sangat menarik. Perkenalkan, saya Kartika, CPNS, Asesor SDM Aparatur, ahli pertama. Tadi sempat disampaikan bahwa salah satu kendala pelaksanaan pemetaan bagi teman-teman khusus asesor adalah SDM yang sudah siap tapi lembaga fasilitasnya belum ada. Saya kebetulan mengalami hal yang sama. Bahkan asesor satu tingkat di atas ahli pertama saja belum ada. Kira-kira untuk pemula seperti kami, hal apa yang bisa kami lakukan dengan situasi seperti ini? Monggo Pak. Ya. Satu ya, Mas atau Mbak ya, Mbak Andi Pak, Sartika. ya. Ini melakukan hal yang sudah tepat ya, langkah yang tepat. Berkumpul ya dengan teman-teman yang senasib sepenanggungan seperti ini. Akhirnya ketemu, oh ini ternyata yang seperti Mbak Andi Sartika itu tidak hanya Mbak Andi Sartika aja. Di sini saya lihat ada beberapa teman-teman saya yang biasanya juga berinteraksi dengan saya itu sama kayak Mbak Andi sendirian gitu ya. Nah, itu mungkin bisa itu. Mungkin siapa ya teman-teman coba itu disapa Mbak Andi. Jadi biar nggak sendirian itu. Itu ya. Itu langkahnya Mbak Andi saat ini sudah tepat. Nah, ngumpul dengan teman-teman pengelola kepegawaian. Kemudian Mbak Andi, sebenarnya ketika di instansi kita masih belum punya kesiapan, ya fasilitas ya, Mbak Andi masih single factor ya, masih sendirian, yang lainnya tidak ada, mungkin teman-teman yang lainnya masih fokusnya analis gitu ya, analis kepegawaian atau analis SDM. Ditanya juga tidak paham, apa itu tidak paham. Nah, bisa kolaborasi Mbak. Kolaborasi seperti contohnya ini. Salah satu contohnya seperti yang pernah dipraktekkan Pak Rusham gitu ya. Pak Rusham itu juga pernah minta bantuan beberapa teman-teman asesor dari beberapa daerah gitu ya untuk membantu gitu ya. Tapi sebenarnya Pak Rusham itu punya fasilitas gitu ya, punya fasilitasnya, tapi punya ingin berkolaborasi gitu loh, kolaborasi dengan yang lain. Ada juga yang satu instansi seperti punyanya di Mbak Andi ini tidak ada fasilitasnya. Nah, mungkin bisa memetakan Mbak di sebelah-sebelahnya, kabupaten, kota atau provinsi di sebelah-sebelahnya, siapa yang punya asesor, ya, siapa yang pernah melakukan asesmen. Nah, itu digandeng Mbak, bisa. Saya juga kadang-kadang diminta BKN untuk melakukan asesmen. Terakhir itu saya bantu untuk seleksi JPT Madya Menpan, ya. Apa kaitannya Pemprov Jawa Timur dengan Menpan? Nggak ada. Tapi saya sebagai profesional saya diminta membantu. Nah, itu bisa. Jadi coba Mbak Andi dipetakan di sebelah kabupaten atau kotanya Mbak Andi atau instansinya Mbak Andi, siapa ya yang punya
lembaga yang sudah cukup mapan dan bisa diajak bareng. Ya. Ada kok Mbak Andi. Selamat berjuang. Insya Allah ada ya. Ditemani lah, kita temani bareng-bareng ya. Ya. Iya, bersama Ya, member ASN Sharing member. Kepegawaian. Iya, iya. Oke, baik. Mbak Andi, apabila sudah terjawab, bisa memberikan komentar ataupun memberikan reaction. Kita lanjut, sebelumnya kita bisa lanjut dulu, Pak, ke raise hand. Ini ada Mas Luki. Dia Boleh. juga bertanya juga di kolom komentar. Boleh Mas Luki, kalau boleh dia kalau bisa unmute dan open mic dan open cam. Sebentar. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas J, perkenalkan saya Luki dari BKPSDM Kota Bogor. Mau nanya nih Mas J, kan terkait dengan tadi ya ada beberapa kendala dengan giving feedback yang ada gitu. Ini sebenarnya saya sempat diskusi-diskusi banyak terkait dengan lingkungan pekerjaan saya di instansi. Nah, memang kebanyakan sih kita tidak bisa memberikan feedback karena pegawai ini khawatir menjadi istilahnya tuh apa ya? Sugestinya adalah peluang yang sudah pasti gitu. Padahal di kami pun belum siap untuk mengadakan pengembangan kompetensi yang sesuai gitu, misalkan terkait dari pemetaan. Nah, itu bagaimana Mas J? Iya. Udah kita aja Mas Luki. Banyak sih sebenarnya. Kita aja dulu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Luki. Ya, ini Iya. kami sebenarnya juga pernah berinteraksi Mas John, Mas Luki. Ini ya siapa tadi itu Mbak Andi. Ya, Ini Mbak Mas Andi. Luki ini sama ini. Ini Ya, salam kenal Mbak Andi. ya ini bisa disapa. Itu feedback gitu ya. Masih belum siap gitu ya Mas Luki ya. Betul, betul. Ya, jadi kita itu memang perlu sedikit menjadi agen ya. Kita jualan. Kita menjadi agen bahwa kita itu ada perubahan pola yang perlu kita kampanyekan gitu loh, Mas Luki. Jadi kayak semacam edukasi, psikoedukasi gitu lah. Jadi memang ini tidak mudah karena memang ini sudah puluhan tahun Mas Luki. Namanya kalau sudah dinilai kompetensi itu kayaknya ini mau promosi ini gitu. Atau Iya, betul. misalnya saya setelah dinilai kompetensi kok nggak dipanggil lagi, wah berarti saya nggak lulus gitu. Nah, itu karena ini sudah puluhan tahun, Mas. Terus kita mau mengubah memang nggak mudah. Nah, salah satu strateginya, Mas Luki, itu kita itu bagaimana supaya ini kita merubah dulu ke pemetaan. Nah, mungkin kalau di tempatnya Mas Luki lebih banyak seleksi ya. Mungkin yang untuk asesmen itu identiknya seleksi JPT gitu ya. Ya, uji kom media kemarin. Nah, coba sedikit mengubah ya. Mungkin kalau langsung nggak bisa, mungkin proposal dulu Mas, bikin proposal ya, telaah gitu. Dicoba aja Mas. Nah, supaya nanti tahun depannya itu bisa melakukan pemetaan. Nah, siap. itu kan kalau kita sudah ngomong pemetaan, itu pimpinan itu akan bertanya, loh terus ini hasilnya apa? Lulus nggak lulus? Kalau yang nggak lulus gimana? Nah, itu kesempatan kita Mas, kesempatan kita untuk Mengarahkan ya Mas mengedukasi. J ya. Ya, mengedukasi pimpinan. Nah, Mas Luki, enaknya kalau kita pemetaan ya, itu biasanya itu kalau dipanggil, itu kan biasanya kan mikirnya ini saya mau ditempatkan di mana ini gitu ya. Betul. Mikirnya kan gitu ya. Nah, kalau pemetaan orangnya lebih rileks, Mas. Jadi sebelum pemetaan dilakukan, di briefing dulu, Mas. Jadi ada kayak semacam pengarahan ya, informasi tentunya dari yang punya kewenangan gitu. Misalnya sekda atau minimal kepala BKD lah, kepala BKPSDM. Bahwa ini sebenarnya itu pemetaan.
tidak ada pengaruh secara langsung kepada teman-teman, tapi ini akan menjadi pertimbangan. Nanti suatu saat nanti menjadi bahan pertimbangan. Itu orang itu ketika datang itu rileks, Mas. Rileks, ya datang aja gitu. Nggak tegang. Dan ketika kita berikan feedback, orang itu sudah siap gitu loh. Kan kita ketika pengarahan kita menjanjikan nanti akan di feedback gitu. Hasilnya dikasih tahu. Nah, itu mereka lebih siap. Ya, siap dan rileks gitu ya. Nah, ada juga kadang orang yang tidak sesuai ekspektasi ya. Oh, mestinya saya tuh nilainya itu tinggi. Ini nilai saya kok rendah. Ada yang marah-marah seperti itu juga ada. Tapi ya karena settingnya adalah pemetaan, bukan lulus dan tidak lulus ya. Kalau pemetaan kan optimal, cukup optimal, kurang optimal. Nah, itu kan kita masih bisa memberikan pengertian. Bapak kalau sekarang kurang optimal, mau nggak Bapak jadi masih optimal atau jadi optimal? Pasti dia bilang akan mau, ya kan? Mau, pasti mau kan. Nah, itu memang kita itu kalau dalam konteks ini perlu sedikit berjuang, Mas, memang. Ya itu. Setuju, Mas J. Mengedukasi. Ya nanti berjuangnya jangan sendirian ya dengan teman-teman ini. Karena kalau tadi pemaparan Mas J ya terkait dengan masalah wah kata saya related dengan berkonfidensial dan juga lain gitu. Iya. Jadi memang kayak harus benar super berjuang. Iya, itu mungkin yang nggak bisa setahun 2 tahun memang Mas Luki. Nggak apa-apa. Ya itu memang bagian dari perjuangan. Kan enak ya, kita itu ada maknanya gitu loh. Kita kerja itu tidak hanya sekedar melakukan SOP kan gitu kan, tapi ada nilai yang sedang kita perjuangkan. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman sharing ASN kepegawaian ini kan sebenarnya kan apa yang menggerakkan kita malam-malam ngumpul seperti ini kalau bukan karena kita punya nilai yang sedang kita perjuangkan kan gitu. Itu sih Mas Luki. Ya, terima kasih Mas J jawabannya ya. Apakah sudah terjawab dengan baik berarti Mas Luki ya? Wah, sudah terjawab dengan baik. Terima kasih Mas Luki. Ya, baik Pak Yanwar, kita lanjut lagi di kolom komentar. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari ini Mas atau Mbak ini Wahyu Kusuma. Kak Wahyu Kusuma, apakah di lingkungan ASN, asesor SDM aparatur berwenang melakukan asesmen kompetensi teknis juga, terutama untuk kompetensi teknis yang umum? Dari siapa, Mas? Dari Kak Wahyu Kusuma. Wahyu Kusuma. Oke. Terima kasih Kak Wahyu pertanyaannya. Jadi memang kalau kita mengacunya di Permenpan yang lama, Permenpan 41 2012, di situ memang masih belum clear ya. Apakah kita itu mau bisa fokus ke teknis juga gitu ya. Tapi dengan adanya Permenpan yang baru, ya Permenpannya saudaraan sama Permenpannya analis itu. Kalau analis 37 ya Mas John ya. 37 2020. Kalau yang asesor 39 kalau tidak salah. Permenpan 39 2020 atau 38 saya lupa. Pokoknya urut gitu loh, 38 kalau enggak 39. Di situ ada kok. Jadi coba diamati di butir-butirnya itu misalnya melakukan persiapan potensi apa gitu ya. Kemudian ada yang sertifikasi. Nah, sertifikasi itu sebenarnya yang dimaksud adalah teknis. Kalau kita amati sertifikasi kompetensi teknis yang dilakukan oleh DNSP ya, kalau teman-teman amati itu sebenarnya teknis itu sertifikasi kompetensi maksudnya nggak ada teknis sertifikasi kompetensi itu sebenarnya yang dipetakan adalah kompetensi teknis. Nah, jadi Mbak, apakah kompetensi teknis itu bisa dilakukan oleh asesor? Bisa. Pendapat saya ya ini, pendapat saya, disclaimer ini,
Jadi ini pendapat saya sebagai bukan sebagai pembina ya, pembina kepegawaian, tapi pendapat saya sebagai pribadi. Mestinya bisa. Begitu Mas John. Oke, baik Pak. Apakah bisa terjawab? Mas Wahyu Kusuma boleh memberikan reaction ataupun jawaban dari kolom komentar. Kita lanjut, Pak Yanwar. Ada pertanyaan dari Kak Dwi Rifdayani. Dia memberikan juga ini berita, Pak, dari Kompas TV. Mohon izin, Pak, mengutip pernyataan Mendagri, hanya ada 20% ASN yang bisa diandalkan. Ada 3 masalah besar SDMA, yaitu kompetensi, komitmen, dan kolaborasi dalam kurung kerjasama. Apa solusi untuk meminimalisir masalah besar ini, Pak? Mohon pencerahannya. Monggo, Pak. Nah, ini kan persoalan yang sangat strategis gitu ya. Iya. Ini nggak bisa sendirian. Kita analis SDM, asesor itu kan ibaratnya seperti baut gitu kan. Dari sebuah sistem yang besar kita itu hanya baut aja kan gitu kan. Mur aja ya. Nah, ini 3 masalah besar ini sebenarnya persoalan ini harus dijawab oleh paling tidak kebijakan ya, pejabat yang menangani soal kebijakan ini, kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara, di Menpan tentunya. Itu ya. Dan mungkin bersama dengan LAN, kemudian BKN ya, itu yang bisa mengurai permasalahan ini. Tapi andai kata kita berfokus pada instansi kita ya, atau unit kerja kita aja lah gitu ya, unit kerja kita aja. Memang harus kita akui ada 3 masalah besar itu ya, kompetensi, komitmen, dan kolaborasi. Minimal kita itu bisa mengurai dulu siapa sih orang yang kompetensinya itu memadai, siapa yang kompetensinya kurang memadai. Gitu ya. Minimal kan itu. Kemudian siapa yang punya komitmen ya, orang yang punya tidak berkomitmen, kurang berkomitmen, sama orang yang berkomitmen. Siapa orang yang bisa diandalkan dalam kolaborasi, siapa yang kurang bisa diandalkan dalam kolaborasi. Ya. Minimal kita bisa mengurai itu dulu. Nah, kemudian tindak lanjutnya apa? Nah, kita kan ya kekuatan kita barangkali ya memberikan saran kan ya. Ya, itulah kekuatan kita, memberikan saran. Tapi kalau yang memberikan saran bukan hanya 1-2 orang, saya kira akan diperhatikan kan gitu. Kalau asesor mungkin ranahnya di kompetensi. Kalau analis mungkin bisa ranahnya di ini komitmen, kolaborasi ini mungkin bisa ya mengukur. Cuman mengukurnya gimana ya ini mungkin perlu didiskusikan ya. Saya kira itu ya, kita dengan keterbatasan kita apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Gitu saya kira. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Yanwar. Untuk Kak Dwi bisa memberikan reaction ataupun kolom menjawab dari pertanyaan tersebut. Saya ada pertanyaan Pak. Apakah boleh? Saya Boleh, bertanya, Mas. Pak. Ya. Boleh. Jadi ada 2 pertanyaan ini, Pak. Jadi pertanyaan pertama itu begini, Pak. Jika ada ASN yang berinisiatif untuk asesmen kompetensi secara pribadi menggunakan dana sendiri ini, Pak. Karena anggap saja orang tersebut sangat bersemangat untuk mengembangkan kompetensinya tentu dengan melakukan asesmen terlebih dahulu pastinya kan, Pak. Yang jadi pertanyaan, asesmen apa yang paling pas digunakan untuknya? Kemudian, apakah sudah ada lembaga yang menangani asesmen pegawai ASN secara individu? Nah, ini menarik ini. Mas John, ini sempat kami diskusikan di lingkup teman-teman asesor ya. Kami itu punya satu mimpi begitu, Mas. Bisa nggak sih ya kita itu seperti kayak lab gitu loh. Kayak lab. Orang kan ada ya yang datang ke lab kesehatan gitu ya, kepingin tahu cek kesehatan gitu loh. Saya ini
oke atau misalnya gula darah saya oke atau enggak gitu kan, kan banyak ya paket-paket itu ya. Nah, orang datang ke situ kemudian dilakukan pengukuran, kemudian diinformasikan di feedback kan gitu kan. Ya. Oh kamu ternyata gula darahmu mendekati anu nih, mendekati bahaya nih. Kalau naik sedikit sudah masuk ke diabetes gitu. Tapi ini masih aman dengan syarat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kami punya bayangan seperti itu, Mas. Gitu ya. Jadi berarti kan kira-kira seperti yang ditanyakan Mas Jor kan ya, kan Iya. gitu. Nah, masalahnya yang apakah ada lembaga yang seperti itu? Nah, itu masih belum ada itu. Itu masih dalam mimpi ya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ada itu yang bisa seperti itu. Nah, kalau itu ya kalau yang dari lembaga pemerintahan. Tapi kalau dari lembaga swasta banyak, Mas. Banyak, ya. Banyak itu. Jadi mungkin kalau teman-teman cari di kan banyak yang pakai Android ya, di Play Store itu ada itu yang dia menyediakan apa pemetaan gitu, pemetaan tapi tidak spesifik ya. Tidak spesifik di PNS. iya, yang nggak spesifik di PNS dan tidak spesifik di kompetensi PNS ya. Jadi lebih spesifiknya itu ke potensi Mas, potensi psikologis. Nah, itu juga bisa kita pakai. Nah, cuman memang akan lebih kompatibel kalau ukuran yang dipakai itu sama kan gitu kan. Nah, kalau yang kita misalnya kita pakai dari Play Store itu ya bisa jadi dia kompatibel, bisa jadi enggak gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan kita pribadi ya bisa aja Mas John. Mas John bisa aja kok melakukan asesmen online di beberapa provider itu bisa. Gitu. Oke. Baik, Pak. Ada boleh satu pertanyaan lagi sambil Boleh. menunggu satu Ya. lagi teman-teman yang raise hand. Ya, silakan. Jadi saya mengikuti Pak itu kalau untuk sekarang kan untuk seleksi pegawai swasta, Ya. kemudian seleksi BUMN, Ya. seleksi startup itu sudah banyak menggunakan ODP ataupun lebih konsep bagaimana percepatan fast track untuk menjadi jabatan tertentu, misalnya asisten manajer, supervisor, ataupun seperti itu ya, banyak sekarang ODP, LDP, ataupun FLD, banyak sekali namanya yang di perusahaan atau di BUMN ataupun di instansi lain. Nah, apakah menurut Bapak ke depannya, apakah bisa, ini maksudnya pasti banyak hal, mungkin sangat jauh mungkin juga kita lihat, apakah bisa nanti di PNS konsepnya seperti itu, asesmen untuk seleksinya? Itu kan sudah diadop, Mas, oleh Menpan. Menpan itu menggagas namanya sekolah kader. Ini sekarang sedang dikonkretkan itu. Sekolah kader itu ya mirip ya kayak itu, Mas, kayak MT ya, ODP, mirip Mas kayak gitu. Jadi dengan kalau konsepnya ya yang saya tahu itu mengikuti sekolah kader berapa waktu 2 tahun atau berapa ya. Nanti ketika dia lulus dinyatakan apa ya punya punya kapabilitas gitu ya. Dia langsung diposisikan di minimal di level eselon 3 Mas, di level administrator. Jadi ada loncatan karir gitu. Nah, tapi ini masih jadi perdebatan, Mas. Bayangkan ya, misalnya misalnya ada seorang PNS gitu ya. Dia itu ikut seleksi CPNS kemarin 2021, sekarang sudah masuk 2022 gitu ya. Kemudian dia jadi PNS tahun 2023, ikut sekolah kader. Dia sekolah 1 tahun gitu ya. 1 tahun atau 2 tahun, lulus Mas, dinyatakan kapabel gitu. Kemudian tiba-tiba dia jadi atasan Mas John gitu. Ya apa Mas? Gimana Mas rasanya Mas John? Kalau memang sangat berkompeten, saya sih nggak masalah. Tapi ada beberapa kan orang yang tidak legowo untuk hal itu. Itu. Nah, kita itu kan jutaan Mas PNS. Iya. Yang seperti Mas John mungkin enggak banyak. Nah, ada yang seperti itu pikirannya terbuka, mungkin ada yang enggak. Nah, kan ini kan soalnya sudah jadi budaya Mas ya. Sudah jadi budaya bahwa kita itu sudah cukup lama menganut sistem apa namanya yang pakai umur kepangkatan itu Mas.
Apa itu namanya lupa saya. Iya. Nah, tiba-tiba tahun 2014 2014 Undang-Undang ASN itu kita pakai sistem merit, Iya. kompetensi, kualifikasi, kinerja gitu. Hmm. Ini sudah 40 tahun Mas yang ini Mas, bahkan lebih. Bahkan kalau kita runut eranya itu mulai era Ampenar dulu, era sebelum tahun 45, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba kita pakai sistem merit yang seperti itu tadi. Iya. Sekarang aja banyak yang iri Mas itu Mas, seperti itu. Iya, Oh, benar. enak aja itu, belum apa baru masuk belum tahu tiba-tiba ini jadi manajer kita ya. Ya itu masih jadi tantangan. Tapi itu sudah diadop Mas, ODP itu. Oke, Itu mungkin sangat mungkin terjadi. Mungkin kalau itu secara teknis dieksekusi, mungkin kita dalam waktu 2 tahun 3 tahun lagi mungkin kita akan menyaksikan itu Mas, fast track itu. Gitu. Baik. Luar biasa berarti ya. Semoga dapat terlaksana Ya, dari semoga. permanpan RB. Ya. Ini Ya. ada banyak di Jawa ada di permanpan RB nomor 3 tahun 2020 Nah, dari itu. Mas Luki, kemudian Mas Pian tadi bilang daftar urut kepangkatan, Ya, seniority based career. ya. Kemudian ada Ya. di ini daftar urutan kedekatan katanya Mas. Iya. Ini ngomong ya tentang urutan kedekatan. Ini kita juga perlu realistis ya teman-teman ya. Ini saya memberikan ilustrasi aja ya. Andai kata kita menjadi ketua RT di lingkungan kita. RT itu kan mungkin banyak ya, beragam gitu ya, nggak homogen gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang tidak homogen itu, kemudian kita ingin selamat, Mas, maka kita perlu memastikan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bisa kita percaya. Nah, wajarlah kalau kita akhirnya memilih kedekatan. Sekretaris RT-nya ya harus yang dekat dengan kita dong. Bendaharanya juga harus yang dekat dengan kita, supaya kita bisa pastikan dia tidak bakalan ngambil itu orang-orang untuk bayar cicilan. Kan gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai PNS ya itu saya kira hal yang wajar. Cuman dalam porsi tertentu kan gitu kan. Mbok yao katanya orang Jawa Timur. Mbok yao ya yang dekat tapi kompeten. Kan gitu Mas ya. Benar. Nah, itu. Bukan yang pokoknya asal dekat gitu. Tapi kan banyak pilihan. Ini banyak sekian juta yang PNS, mosok yang nggak ada yang nggak kompeten itu loh, yang bisa dipercaya. Nah itu sih. Jadi tentang daftar urut kedekatan itu saya kira ya kita harus realistis. Ketika kita dalam posisi itu, pastilah kita akan memilih orang-orang yang bisa kita percaya. Itu ya untuk di level loh Mas ya, level strategik loh ya. Iya. Pastilah kita akan seperti itu. Oke, baik Pak. Kayaknya ini sebenarnya sangat antusias sekali sih ini Mas Mbak dari member sharing ASN kepegawaian. Tapi memang waktu yang membatasi kita untuk diskusi pada malam hari ini. Mungkin teman-teman apabila berkenan untuk diskusi bareng lagi dengan Pak Yanwar, bisa di chat di grup sharing ASN kepegawaian, ataupun bisa memfollow Instagram Pak Yanwar. Nanti Pak Yanwar bisa mengetik di kolom komentar, mungkin mereka bisa tanya-tanya, mungkin kalau Bapak berkenan ingin bertanya nanti secara pribadi atau secara langsung mereka tentang asesmen ataupun sebagai asesor Bapak. Saya berterima kasih banyak Pak Yanwar yang sudah menyempatkan waktu saat tugas luar dan ingin juga memberikan sharing kepada teman-teman member sharing ASN kepegawaian. Saya juga berterima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan kegiatan sharing session kelima ini. Kemudian saya berterima kasih juga kepada teman-teman peserta member sharing ASN kepegawaian yang sudah luar biasa sekali pada malam hari ini, yang sudah mau dari kerja
pulang dan ingin mendapatkan ilmu lagi pada malam hari ini. Sampailah kita pada sesi akhir pada diskusi kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada narasumber, kepada Mas dan Mbak yang menyaksikan diskusi dan yang sudah aktif dalam diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Mas dan Mbak mendapatkan ilmu baru yang berguna untuk kedepannya dan semoga kita sehat selalu. Akhir kata, izinkan saya mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Mas Yanwar. John dan teman-teman sekalian atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berproses kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Izin saya live ya.